Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Polres Ngada serahkan 2 tersangka tindak pidana perdagangan orang. Sebanyak 300 lebih kendaraan terjaring dalam operasi gabungan. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Diki Balo. Dan saya Anina Kova, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi pertama dari Kabupaten Ngada. Unit Tipiter Satreskrim Polres Ngada melaksanakan serah terima tersangka dan barang bukti tahap 2 kepada Kejaksaan Negeri Ngada terkait dengan perkara TPPO untuk diproses hukum selanjutnya sesuai pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007. Polres Ngada melalui unit Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu akhirnya menetapkan dan melakukan serah terima 2 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada tahun 2015 yang lalu, tetapi berkat kerja keras aparat Polres Ngada, kasus ini bisa terungkap dengan keras melalui proses penyelidikan yang panjang dan pengumpulan barang bukti akhirnya bisa dirampungkan. Dalam kasus TPPO, kedua tersangka dikenakan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang junto pasal 50. Maksud kami junto pasal 55 dengan ancaman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Kapolres Ngada AKBP Patmo Arianto menjelaskan bahwa kedua tersangka telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang baik aspek formil maupun material dan berharap masyarakat Kabupaten Ngada lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar serta berharap kasus TPPO di Kabupaten Ngada tidak terjadi lagi. Kemudian terkait dengan kasus ini tindak pidana perdagangan orang, jadi pasal yang disangkakan, pasal yang dikenakan kepada kedua orang tersangka tersebut kami sangkakan, kami lakukan dengan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana dan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, di mana setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Setelah penyidik Polres Ngada mendapat surat P21 dari pihak Kejaksaan Negeri Ngada, maka kedua tersangka dengan inisial SM usia 64 tahun serta ER usia 57 tahun dibawa ke Kejaksaan Negeri Ngada untuk diserah terimakan dengan penandatanganan bukti penyerahan tersangka dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Manggarai menahan bendahara dan mantan kepala desa Welu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai terkait dugaan korupsi dana desa dengan kerugian mencapai 600 juta rupiah lebih. Terkait persoalan yang cukup. Mantan kepala desa berinisial SP dan bendahara aktif berinisial SO Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai
ditahan Kejaksaan Negeri Manggarai. Kedua tersangka ditahan terkait dugaan korupsi dana desa tahun 2017 hingga 2019 dengan kerugian negara mencapai 600 juta rupiah lebih. Kedua tersangka merupakan kasus limpahan penyidik Polres Manggarai ke Kejaksaan Negeri Manggarai setelah dinyatakan P21. Pelimpahan tersangka bersama barang buktinya berlangsung sekitar pukul 16.30 WITA kepada penuntut umum. Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 1 jam, kedua tersangka langsung dibawa ke Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Ruteng. Kasipitsus Kejaksaan Negeri Manggarai Daniel Merdeka Sitorus menjelaskan mantan Kades berinisial SP dan bendahara berinisial SO ditahan karena diduga melakukan korupsi dana desa. Terhadap tersangka, penuntut umum melakukan tindakan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai selama 20 hari ke depan. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardos, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur menangani serius kemiskinan ekstrim di daerah ini dengan data yang terestimasi sebanyak 34.946 orang yang tersebar pada 5.784 kepala keluarga di daerah ini. Fungsional Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, Niko Kopong menjelaskan dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrim di daerah ini, Pemda Flotim melakukan sejumlah program pengentasan kemiskinan ekstrim di daerah ini. Adapun program tersebut antara lain program infrastruktur berbasis masyarakat dan penyediaan perumahan, penyediaan air minum dan sanitasi, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, dan kota tanpa kumuh sebagaimana yang menjadi perhatian pemerintah selama ini. Seorang dikategorikan miskin ekstrim jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrim. Kemampuan untuk memenuhi pengeluaran setara atau di bawah 1.288.680 per keluarga per bulan. Untuk kemiskinan ekstrim ini, pencegahan kemiskinan ekstrim itu Pemda program yang sudah dilaksanakan oleh beberapa OPD dan prinsipnya bahwa kemiskinan ini harus dicegah. Sementara kita masih kesulitan untuk melakukan verified data secara kabupaten karena kita harus menunggu data dari semua desa. Demi mengoptimalkan validasi data kemiskinan ekstrim di wilayah Kabupaten Flores Timur, Pemda pun terus melakukan verifikasi dan validasi data akurat dari setiap desa kelurahan. Sinkronisasi data dari pemerintah pusat dan daerah sehingga sasaran bantuan pun benar-benar tepat sasaran sesuai dengan standar penilaian, di mana keluarga miskin ekstrim ini dengan standar biaya pengeluarannya Rp10.700 per orang per hari. Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Dan tetaplah bersama kami. Saya Sekda Semua Baradaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Televisi Republik Indonesia Stasiun Nusa Tenggara Timur. Semoga makin baik, makin kompetitif, berimbang, dan edukatif dalam memberikan berita kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Profisiat. TVRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-38 TVRI Nusa Tenggara Timur. Semoga senantiasa menjadi terdepan di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kobarkan semangat kekompakan dan persaudaraan.
setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pimpinan, karyawan, karyawati TVRI Sulawesi Barat mengucapkan selamat ulang tahun ke-38 TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Semoga semakin jaya, sukses dan dicintai oleh masyarakat. TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Di Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini. Terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11. Hanya di TVRI NTT. Jelaskan kepada para pemirsa di rumah, apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari ini. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT Katongpung TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. 7 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi tambahan untuk percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah sebesar Rp285,88 miliar. Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di 7 kabupaten, patut senang dengan adanya alokasi tambahan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa alokasi ini untuk 11 ruas jalan dengan total panjang 81,51 km yang terdapat di 7 kabupaten dengan besar anggaran Rp285,88 miliar. 7 kabupaten ini antara lain Kabupaten Nagekeo 9,9 km dengan alokasi 33,54 miliar, Kabupaten Flores Timur 12,4 km dengan alokasi 49,60 miliar, Kabupaten Lembata 13 km dengan alokasi 45,5 miliar, Kabupaten Ende 16,2 km dengan alokasi 48,60 miliar, Kota Kupang 5,5 km dengan alokasi 19,53 miliar, Kabupaten Kupang 4 km dengan alokasi 19,20 miliar, Kabupaten Malaka 6,5 km dengan alokasi 27,90 miliar. Adapun pembagian pengerjaannya, pelaksana Jalan Nasional 1 sebesar 38,73 miliar, pelaksana Jalan Nasional 2 27,90 miliar, pelaksana Jalan Nasional 3 42 miliar, dan pelaksana Jalan Nasional 4 177,24 miliar. Esther Siubelan, Adi Mataratu, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Hindari pencemaran lingkungan akibat limbah rumah sakit. RSUD Soe lakukan pemusnahan limbah sampah industri di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sejumlah sampah rumah sakit sisa alat-alat medis habis terpakai berserakan di luar tempat penampungan akhir atau TPA di Desa Noinbala, Kecamatan Molo Selatan. Adapun tumpukan sampah ini mengeluarkan bau tak sedap dan mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Limbah industri rumah sakit yang tertumpuk setiap hari mencapai 50 kg bersumber dari berbagai unit satuan rumah sakit yang terdiri dari limbah non-medis dan limbah medis di mana keduanya terdeteksi limbah infeksius.
Dari kumpulan limbah sampah yang tertampung diberi tanda kuning untuk limbah medis dan tanda hitam untuk limbah non-medis. Kemudian ditampung pada tempat penampungan sementara di samping ruang jenazah. Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah Timur Tengah Selatan Richard Serang menjelaskan, mengingat inseminator pemusnahan yang tersedia di rumah sakit sangat kecil, sehingga pihak rumah sakit bekerja sama dengan pihak ketiga PT Sagraha Satya Sawatita dan PT Westik Internasional untuk melakukan pemusnahan di luar daerah demi menghindari pencemaran lingkungan akibat asap yang keluar dari cerobong produksi yang mengakibatkan polusi udara beracun kimia aktif. Awal Juni itu limbah yang kami angkut dari TPS yang ada di TPA itu berjumlah 8.131 ton. Itu dalam bentuk berita acara dan dokumentasi. Terus diangkat oleh pihak kedua, itu namanya PT Sagraha Sawahita. Kemudian dibawa ke Semarang. Di Semarang tanggal 26 Juni itu dimusnahkan. Dampaknya terhadap masyarakat kita, ini memang sesuatu hal yang kita jaga betul. Kita jaga betul karena kita tidak mau untuk kemudian dari proses penanganan yang tidak terlalu baik menyebabkan masyarakat kita justru mengalami dampak dari limbah ini. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, pasca penetapan daftar pemilih tetap oleh KPUD Kabupaten Kupang, Bawaslu Kabupaten Kupang terus melakukan upaya pengawasan kolaboratif terhadap daftar pemilih tersebut. Beginilah suasana rapat koordinasi yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Kupang. Rapat koordinasi ini dalam rangka upaya pengawasan secara kolaboratif terhadap daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Kupang. Adapun rekor ini menghadirkan Panwascam bersama tokoh agama, para kepala sekolah di Kabupaten Kupang. Dan terkait hal tersebut, Koordif PHL Bawaslu Kabupaten Kupang, Maria Yulita Sarina mengatakan, kendati lebih dari 1 bulan daftar pemilih tetap telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Kupang. Tetapi daftar pemilih tetap tersebut masih bersifat dinamis, sehingga Bawaslu Kabupaten Kupang terus melakukan upaya pengawasan terhadap hasil penetapan daftar pemilih tersebut. Karena pengawasan terhadap hasil penetapan daftar pemilih tetap juga merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Kupang dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu. Kendati demikian, pengawasan terhadap hasil daftar pemilih tetap tersebut dan mengingat personil Panwascam yang masih terbatas di setiap kecamatan, sehingga dilibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pengawasan tersebut. Ditambahkan, adapun pengawasan yang akan dilakukan oleh Panwascam maupun para pemangku kepentingan sendiri adalah meliputi daftar pemilih tetap yang telah diumumkan oleh KPUD Kabupaten Kupang, juga data pemilih khusus, data pemilih tambahan, dan data pemilih TMS. Hari ini kita melakukan konsolidasi bersama dengan Panwascam di 24 kecamatan. Kita juga menghadirkan para tokoh agama, juga dari lembaga pendidikan juga. Tujuannya sebenarnya kita mau melakukan bagaimana melakukan pengawasan daftar pemilih pasca penetapan DPT. Kalau bicara tentang data pemilih ini kan dia data yang dinamis. Jadi tentu tidak bisa setelah penetapan DPT selesai di situ. Karena tentu masih ada data pemilih yang pindah, data pemilih yang meninggal misalnya. Kemudian nanti akan ada yang namanya data pemilih khusus dan data pemilih tambahan. Ini perlu pengawasan secara langsung juga oleh teman-teman Panwas di tingkat kecamatan maupun desa, supaya nanti data pemilih kita betul-betul bersih dan tidak akan terjadi kesalahan penggunaan data pemilih pada saat pemungutan suara nantinya.
Diharapkan dalam upaya pengawasan terhadap daftar pemilih tetap yang masih dinamis ini dapat meminimalisir berbagai pelanggaran yang berpotensi terjadi selama tahapan hingga penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kami segenap keluarga besar PT Timur Otsuki Mutiara mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-38 untuk TVRI Stasiun NTT. Terus berkarya dan berjaya untuk Nusa Tenggara Timur tercinta. TVRI Media Pemersatu Bangsa, TVRI NTT Katong Pun TV. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakal tawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Pemerintah Kota Kupang memberikan dukungan kepada LPP TVRI NTT untuk turut membangun daerah dalam pengentasan kemiskinan melalui tayangan informasi dan edukasi yang berkualitas, demikian pula berperan dalam mengembangkan UMKM melalui acara berita dan dialog. Saya, George M. Hajo, penjabat Wali Kota Kupang, mengucapkan HUT TVRI ke-38 tanggal 29 Juli 2023 maju terus sebagai alat pemersatu bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Merdeka! Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu pengetahuan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Saya Martin Kristiantaka, Wakil Bupati Sumba Barat Daya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-38 Televisi Republik Indonesia Stasiun Nusa Tenggara Timur. Semoga media televisi Republik Indonesia ini menjadi media yang inovatif, media yang berkembang, sehingga pada gilirnya itu informasi pembangunan dapat secepatnya menjadi bahan yang dapat diterima oleh masyarakat, sehingga kedepannya masyarakat betul-betul berada dalam suasana yang baik dan terutama demi kemaslahatan rakyat Sumba Barat Daya khususnya dan rakyat NTT pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Stefanus Juwarto, pemimpin cabang BRI Kupang, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk TVRI yang ke-38. Semoga TVRI tetap jaya dan
menjadi pilihan para pemirsa di NTT maupun di Nusantara. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI NTT Kotong TV. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Iya, dan kita lanjutkan informasi berikutnya. Sebanyak 300 lebih kendaraan roda 2 maupun roda 4 terjaring dalam operasi gabungan dilakukan Satuan Lalu Lintas Polresta Kupang Kota bersama Samsat dan Jasara Harja. Operasi Patu Turangga 2023 telah berlangsung sejak 10 Juli dan berakhir pada tanggal 23 Juli 2023. Meski telah berakhir masa operasi Patu, namun operasi rutin secara gabungan tetap dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Kupang Kota bersama Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dan Jasara Harja. Selama masa operasi, sebanyak lebih dari 300 kendaraan terjaring dengan berbagai pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, dan kelengkapan berkendara yang tidak lengkap, yakni tidak memiliki SIM, STNK, dan kendaraan yang tidak memasang plat nomor kendaraan. Dari 367 pengendara yang terjaring, 205 dilakukan tilang di tempat dan 162 diberikan peringatan. Kendaraan yang ditilang akan dibawa ke kantor Satlantas Polresta Kupang Kota dan baru bisa dikeluarkan jika pengendaranya telah melengkapi kekurangan kelengkapan berkendara. Jadi kegiatan ini sudah berlangsung 2 minggu kurang lebih ya, menyangkut ketaatan masyarakat mengenai ketertiban berlalu lintas, terutama penggunaan helm dan kelengkapan lainnya sudah perlahan-lahan mulai meningkat, sudah mulai bagus. Namun ini kita kegiatan bersama dengan Dispenda dalam hal pajak. Selama pelaksanaan operasi ditemukan banyak pengendara yang tidak patuh membayar pajak kendaraannya. Untuk mendekatkan pelayanan pembayaran pajak, UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang menyediakan mobil layanan di lokasi operasi. Bicara tingkat kepatuhan, kalau menurut saya relatif, karena memang yang terlihat bahwa banyak pelanggaran, baik pelanggaran lalu lintas maupun kepatuhan, ketepatan pembayaran pajak. Jadi kegiatan ini sasaran kami adalah bagaimana menggugah, bagaimana mengingatkan dan juga sebagai satu bentuk pendekatan pelayanan. Kami menggugah masyarakat untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Jadi dengan kegiatan ini mungkin bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat NTT untuk bisa lebih taat lagi membayar pajak. Karena di dalam membayar pajak itu akan menimbulkan beberapa keuntungan, yaitu untuk pajak selain untuk pembangunan juga untuk asuransi kendaraannya. Pihak Satlantas Polresta Kupang Kota menghimbau masyarakat untuk selalu patuh saat berlalu lintas, membawa semua kelengkapan berkendara, dan wajib menggunakan helm standar, serta patuh membayar pajak kendaraan yang akan bermanfaat untuk pembangunan Kota Kupang. Ivani Olang, Adi Mataratu, TVRI NTT. Pemirsa, mahasiswa pelukis tokoh pahlawan Manggarai Motangrua mengaku bangga melukis wajah Motangrua dan memberikannya kepada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai. Di sela-sela acara ada tesi atau permisi kepada leluhur untuk pekerjaan penataan lapangan Motangrua, seorang mahasiswa memberikan lukisan ke pemerintah daerah Manggarai. Lukisan tersebut merupakan lukisan tokoh pahlawan Manggarai yakni Empo Motangrua. Franciscus Julio Ropa yang sedang kuliah di salah satu kampus negeri Jogja tersebut mengaku melukis wajah Motangrua untuk menghormati tokoh pejuang Manggarai. Ia melukis selama 1 bulan dan Franciscus mendatangi keluarga tokoh Motangrua di Beokina, Kecamatan Rahong Utara
untuk meminta persetujuan dan melihat fotonya. Franciscus mengaku foto asli tokoh tersebut sudah rusak, namun ia masih bisa melukis wajah sang tokoh tersebut dengan sempurna. Bangga sekali, sangat bangga sekali karena anak-anak kreativitasnya kita semua kan mengenang pejuangnya Bapak pahlawan Torua. Fotonya kemarin ada kasih oleh Bapak ada kasih ini. Fotonya itu udah rusak, rusak sekali, terus saya perbarui untuk bisa buat karya sendiri. Kalau gerak sendiri masih mahasiswa begitu ya? Ya, mahasiswa di Universitas Negeri Jogja. Akan dipajang di kantor Bupati Manggarai dan menjadi kebanggaan masyarakat Manggarai. Franciscus berharap agar generasi anak muda tetap mengenal sang tokoh pejuang Manggarai. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Saya Hari Alexander Riwukaho, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, mewakili seluruh insan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Perkenankan kami menyampaikan Dirgahayu TVRI yang ke-38. Catatan sejarah pertelevisian Republik Indonesia membuktikan bahwa kehadiran TVRI turut mencerdaskan, memajukan, dan mengedepankan pengetahuan ilmu budaya untuk meningkatkan nilai NKRI. TVRI terus memberikan pencerdasan di tengah-tengah zaman yang modern, digital, dan maju. Jaya TVRI. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI NTT, Katong.TV. Rektor beserta seluruh Sivitas Akademika Universitas Nusa Cendana mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-38 bagi TVRI NTT. Kiranya TVRI NTT semakin maju, semakin kuat dalam mewartakan seluruh hal-hal baik bahkan kemajuan yang dihasilkan oleh Nusa Tenggara Timur, sehingga Nusa Tenggara Timur semakin berkembang dan semakin dikenal di seluruh Indonesia bahkan dunia. Selamat ulang tahun bagi TVRI NTT. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI NTT Katong.TV. DRT perempuan harus dilengkapi ilmu bela diri supaya tidak di smackdown. Jadi di lampu merah beta rencana pasang lampu merah tuh banyak. Jadi satu tiang tuh lampu merah baru lampu kuning hijau. Bapak dapil mana? Saya pilih Pak. Yang lucu, yang seru, yang bikin akhir pekan kamu asik terus. Nih, sekarang lihat referensi dari film-film tuh kayak enak mah nyatanya. Ketawa rame-rame setiap hari Minggu jam 3 sore hanya di TVRI NTT Katong.TV. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami. Ya, dan kita ikuti informasi dari Timur Tengah Utara. Penjualan pernak-pernik 17 Agustus mulai terlihat ramai dijual di kota Keva Menanu sepekan ini. Penjual mengaku sudah meraup keuntungan ratusan ribu rupiah.
Walau masih sekitar sebulan lagi kita akan merayakan HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun, namun penjualan pernak-pernik 17 Agustus sudah terlihat marak dijual pedagang di kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Sepanjang jalan utama El Tari, kota Kefamenanu, jajaran pedagang pernak-pernik 17 Agustus sudah membuka lapang dagangannya. Pernak-pernik yang dijual beragam mulai dari bendera, umbul-umbul, hingga hiasan background merah putih dan Garuda berukuran besar. Harga yang dipatok pun bervariasi tergantung ukuran besar kecilnya pernak-pernik yang dijual. Vindo Kause, salah satu pedagang, mengaku minat pembeli cukup tinggi sehingga dalam 3 hari penjualan ia sudah meraup keuntungan hampir mencapai Rp1 juta. 3 hari ya. Ini kakak jual apa saja? Bendera. Garuda, bendera merah putih. Dia pun harga berapa kakak? Kalau background bunga dia 400, harga pas 350. Kalau background Garuda 350, harga pas 300. Kalau umbul-umbul dia harga 35, harga pas 30. Kalau bendera dong ada 3 mas. Ada yang harga 50, 40, 50. Ini kakak, ini sejauh ini ada peminat pembeli di sini bagaimana? Ramai atau masih sepi? Ramai. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Pemirsa, sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersama anggota Komisi 4 DPR RI, Ansi Lema, hadirkan Kampung Nelayan Maju di Kelurahan Oisapa, Kota Kupang, guna mendukung pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Kampung nelayan di Kelurahan Oisapa Selatan, Kota Kupang menjadi satu dari sekian banyak kampung nelayan di Indonesia yang akan dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui program Kampung Nelayan Maju. Masyarakat nelayan patut berbangga dengan aspirasi yang disampaikan oleh Wakil Rakyat di Komisi 4 DPR RI, Ansi Lema, sehingga ke depan berbagai program pengembangan sektor kelautan dan perikanan seperti bimbingan teknis, penyuluhan, dan beragam permodalan untuk meningkatkan nilai jual produk perikanan bisa dikembangkan di Kampung Nelayan Oisapa, Kota Kupang. PLT Dirjen Perikanan Tangkap Agus Suherman berharap program Kampung Nelayan Maju ini bisa memberikan manfaat dan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Oisapa yang akan berdampak juga pada kualitas indeks pembangunan manusia. Membantu bagaimana penataan kampung yang lebih higienis, ya, rapi, bersih, interaksi sosialnya sangat baik. Kemudian juga tentu saja meningkat nilai indeks pembangunan manusianya dari sisi kesehatan, pendidikan. Nah, nanti setelah mereka melakukan ini secara masyarakat ini melakukannya, kemudian setiap ada event, kegiatan-kegiatan, setiap 1-2 bulan sekali mereka melaksanakan itu, kemudian juga kegiatan bimbingan teknis, penyuluhan, dukungan dalam hal permodalan usaha dan seterusnya, itu yang kita kembangkan di sini. Pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan adalah hal penting yang membuat Ansi Lema menyuarakan kebutuhan masyarakat nelayan di pesisir pantai Oisapa, Kota Kupang, sehingga program Kampung Nelayan Maju ini bisa terwujud. Ia berharap program Kampung Nelayan Maju di Oisapa akan menjadi program yang sukses dan dapat diduplikasi di kampung nelayan lainnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain menata kampung, tetapi juga memberikan stimulus kepada para nelayan, sehingga kemudian ada pemberdayaan ekonomi para nelayan. Itu yang menjadi kata kuncinya. Program ini nantinya akan menjawab apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan dari kampung nelayan ini. Diharapkan ini bisa menjadi sebuah success story. Kami memilih Kota Kupang karena Kota Kupang ini ibarat etalasenya Provinsi NTT. Esther Siubelan, Adi Mataratu, TVRI NTT. Baik pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, dan kita ikuti informasi berikutnya. Puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM Indonesia dan eksportir asal Timor Leste ikut berpartisipasi dalam kegiatan Expo Internasional bertempat di PLBN Mota Ain. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan dengan antar kedua negara ke depan sebagai kawasan ekonomi zone di wilayah perbatasan. Beginilah suasana saat pelaksanaan Atambua Expo yang diselenggarakan lewat kolaborasi antara Bea Cukai Atambua bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, serta Pemda Belu yang diikuti oleh puluhan pelaku UMKM di Kabupaten Belu bersama eksportir dari Timor Leste. Expo ini bertujuan untuk memacu serta memotivasi para pelaku usaha untuk mengembangkan produk dalam negeri serta meningkatkan volume ekspor non-migas Indonesia ke Timor Leste. Lewat Expo Internasional ini beragam produk dalam serta luar negeri dipasarkan oleh para pelaku usaha baik itu seperti produk olahan makanan, furnitur, kerajinan tenun serta sejumlah jasa perbankan dan transportasi. Lewat kegiatan ini juga membawa keuntungan tersendiri bagi para pelaku usaha baik dari Indonesia dan Timor Leste lewat hasil penjualan produk mereka pada Expo ini. Sejumlah pelaku usaha mengaku mendapat keuntungan besar serta banyaknya peminatan pasar baik dari Atambua serta dari Timor Leste. Para pelaku usaha ini pun berharap agar kegiatan seperti ini terus dilakukan sehingga kawasan perbatasan dapat dijadikan sebagai economic zone antar kedua negara. Sangat senang sekali, kita sangat bangga, kita sangat termotivasi untuk bisa selangkah bahkan berlangkah-langkah lebih maju di dalam mengembangkan usaha akuarium dan ikan hias, terutama dalam hubungan ekspor antar dua negara. Ya, jadi kebetulan acara ekspor atau kegiatan ekspor sudah berlangsung sejak Oktober 2022 yang lalu dan terus berjalan, dan lewat acara ekspor ini menjadi salah satu promosi tambahan jadi untuk teman-teman kita warga Timor Leste untuk lebih mengenal akuarium dan ikan hias, dan mungkin ke depan usaha kita mungkin bisa lebih maju. Oke, baik. Kegiatan Expo Internasional ini dapat membawa keuntungan tersendiri bagi para pelaku, khususnya di Indonesia, salah satunya ikan hias yang dikembangkan di kota Atambua. Ya, menurut dari kami merasa ini merupakan sebuah kesempatan yang bagus untuk saling berbagi produk lokal antar kedua negara, terlebih lagi untuk Timor Leste dan NTT yang merupakan batas langsung dengan Timor Leste. Jadi kita bisa saling berbagi budaya, produk-produk apa saja yang memiliki potensial untuk dipasarkan di kedua negara. Nah, mungkin melalui Expo ini kita bisa tunjukkan ke setiap pengunjung bahwa misalkan dari Timor Leste sendiri ada produk-produk lokalnya seperti ini, dari kami sendiri produk kopi, dan mungkin dari Atambua atau NTT secara umum mereka bisa menunjukkan juga produk-produk lokal mereka ke Timor Leste. Ya. Expo yang dilakukan ini dapat memacu para eksportir dari Timor Leste untuk menjual berbagai produk bagi warga Indonesia, salah satunya kopi dari wilayah Letevo yang sudah terkenal secara internasional. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, TVRI Nusa Tenggara Timur dan Korem 161 Wirasakti Kupang melanjutkan kemitraan dalam upaya bersama pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Nusa Tenggara Timur melalui informasi dan edukasi. Kepala Stasiun TVRI Nusa Tenggara Timur, Asmet Setiabudi Takalumang bersama tim TVRI NTT bersilaturahmi ke Korem 161 Wirasakti Kupang. Kunjungan ini diterima Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang, Febriel Buyung Sikumbang, Kasilok Kasrem Kolonel Infantri Suparman, Kasirem Kolonel Infantri Salim, dan Kasiter Kasrem Letkol Infantri Agustomo M. Lopez.
Pertemuan tersebut dilaksanakan di lobi Makorem 161 Wirasakti Kupang. Dalam diskusi tersebut dibicarakan beberapa hal terkait kerjasama dan saling mendukung. Dalam program kerjasama pemerintah baik pusat dan daerah, diantaranya pengentasan kemiskinan. Beberapa upaya yang telah dilakukan Korem 161 Wirasakti antara lain penyediaan air bagi masyarakat melalui sistem pompa hidram, akselerasi energi terbarukan, food estate, penurunan angka kematian ibu dan anak, penekanan stunting, dan lainnya. Selain itu, dibahas pula upaya penanaman nilai-nilai Pancasila dan kepahlawanan di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya terkait rencana TVRI Nusa Tenggara Timur mendokumentasikan nilai kepahlawanan Raja Amanuban Bil Nope yang sebelumnya juga telah diangkat dan didokumentasikan oleh Kodim 1621 Timor Tengah Selatan lewat drama kolosal. Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Untuk itu terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Andina Kova. Dan saya Diki Balo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.